Nah, main aja dah. Nah, sampai mana? Pemerintahan negara Indonesia mempunyai wewenang dalam merencanakan, mengelola, mengendalikan serta memegang peranan penting dalam keberhasilan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di suatu daerah. Pembangunan di daerah ini bisa bermacam-macam, seperti pembangunan jalan, jembatan, saluran air dan lain-lain. Tapi faktanya, dalam pembangunan di daerah-daerah tersebut, ada oknum-oknum nakal yang membuat proses atau hasil pembangunan ini tidak maksimal. Berikut hasil proyek asal-asalan yang ditemukan di negara Indonesia. Saluran irigasi memang sangat diperlukan oleh para petani untuk mengalirkan dan menyalurkan air ke area persawahan. Tapi sayangnya, pernah viral sebuah video yang memperlihatkan proyek pembangunan saluran irigasi yang dikerjakan secara asal-asalan. Terlihat saat seorang warga mengangkat batu pondasi pada saluran irigasi tersebut, ternyata bagian dalam saluran irigasi itu kosong. Setelah itu bangunan saluran irigasi ini sangat mudah hancur meski hanya didorong dengan tangan kosong. Dan kejadian ini terjadi di salah satu daerah di Kota Blitar. Hal serupa juga ditemukan oleh pria yang sedang melakukan pengecekan proyek saluran irigasi ini. Terlihat dalam video ia menguak abis aksi pengerjaan proyek drainase yang dinilai asal-asalan dan penuh akal-akalan. Nah, ini yang saya bilang, pembohongan ini lubang di dalam nih, Pak. Ini kok kan bisa batu masuk dalam ini, berarti inilah tempat yang sebenarnya ini. Nih, kalau kelihatan ya tempat seperti ini kosong. Nah, inilah tempat yang sebenarnya kita lakukan. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Pasuruan, terlihat mengamuk saat melakukan sidak pada proyek milik Dinas Kesehatan Kota Pasuruan pada tahun 2017. Amukan ini dipicu karena proyek senilai lebih dari 623 juta ini, dikerjakan asal-asalan sehingga kualitasnya sangat buruk. Dalam kemarahannya para anggota DPRD ini menguji kekuatan tembok bata yang telah dibangun. Dan benar saja hanya dengan bambu serta tendangan kaki, tembok tersebut langsung rubuh. Tidak hanya itu, tiang penyangga tembok yang seharusnya dibuat sangat kokoh nyatanya bisa rusak hanya dengan remasan tangan. Pada tahun 2020 juga sempat viral sebuah video yang memperlihatkan kemarahan anggota DPRD Kabupaten Sika Nusa Tenggara Timur Bapak Wenceslaus WG. Kemarahan ini dipicu karena saat sidak proyek pembangunan ruang rawat jalan puskesmas tersebut, beliau menemukan kualitas pembangunan yang sangat buruk. Padahal proyek pembangunan ini memiliki anggaran sebesar 4 miliar rupiah. Dalam video terlihat beliau merobohkan tembok bata yang dinilai sangat tidak layak dan tak sesuai dengan spesifikasi. Pada tahun 2020, Komisi 3 DPRD di Kota Blitar mengecek proyek revitalisasi trotoar dan saluran air di Jalan Melati Kota Blitar. Saat pengecekan di lokasi, Komisi 3 DPRD tersebut mendapatkan bagian bangunan trotoar yang pengerjaannya yang dianggap asal-asalan.
Padahal nilai anggaran untuk proyek ini mencapai 7 miliar rupiah. Bahkan saking buruknya kualitas pembangunan trotoar ini, anggota Komisi 3 DPRD itu dapat dengan mudah melepas keramik di bagian pinggir trotoar hanya dengan menggunakan tangan. Adapun video selanjutnya yaitu proyek pengaspalan yang asal-asalan. Bagaimana kita tidak jengkel jika melihat pengaspalan jalan dengan kualitas buruk seperti ini? Dan hal itu pula yang dirasakan oleh anggota DPRD Muara Enim dan rekan-rekannya saat melakukan pengecekan proyek pengaspalan pada tahun 2020. Terlihat dalam video, proyek dengan anggaran 5,8 miliar ini memiliki hasil yang bisa dibilang asal-asalan dan sama sekali tidak sesuai dengan spesifikasi standar. Terlihat aspal yang sudah jadi ini bisa dengan sangat mudah dikeruk bahkan dengan tangan kosong. Dan terkait dengan temuan ini, pihak kontraktor serta Bupati Muara Enim akan diperiksa dan dimintai pertanggungjawabannya. Anggota DPRD Aceh Tengah, Ibu Susilawati juga dibuat geram dengan temuannya saat melakukan sidak pengerjaan jalan di Desa Kekuyang, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah. Saat sidak tersebut Ibu Susilawati menemukan pengerjaan aspal yang asal-asalan. Bahkan saat digaruk dengan tangan kosong aspal tersebut langsung hancur. Padahal proyek pembuatan jalan ini memiliki nilai kontrak sebesar 606 juta rupiah. Selain itu pada tahun 2019, Wakil Bupati Musirawas Utara, Bapak Devi Suhartoni dibuat geram oleh ulah pihak pemborong yang mengerjakan pembangunan jalan setapak di Desa Binakarya, Kecamatan Karangdapo, Kabupaten Muratara. Proyek yang menelan dana mencapai 198 juta lebih ini, dinilai dibangun asal-asalan oleh pihak pemborong. Ia mengaku kecewa, proyek jalan setapak sepanjang 150 meter dengan lebar 2 meter itu sudah rusak padahal belum genap 1 bulan. Terlihat sambil menggunakan sebuah tongkat kayu, Wakil Bupati Musirawas Utara ini dapat menghancurkan jalan tersebut dengan sangat mudah. Dan dari hasil temuan ini, pihak terkait akan dimintai pertanggungjawaban mengenai proyek tersebut. Pada tahun 2018, sempat viral dengan beredarnya video yang memperlihatkan kemarahan DPUPR Banjarnegara yaitu Bapak Tatak Rohyadi. Kemarahan ini dipicu saat beliau melakukan pengecekan pada proyek di ruas Jalan Ratamba Batur. Terlihat Bapak Tatak Rohyadi menggunakan palu untuk menguji kekuatan pondasi tersebut. Dengan penuh amarah, beliau mengatakan meminta untuk membongkar bangunan tersebut dan memanggil pemborong proyek untuk menghadapnya. Bongkar semua. Saya nggak tahu yang dengan tertutup ini. Bongkar semua, semuanya bongkar. Pemborongnya suruh ngadep saya.
Nah, itulah beberapa proyek asal-asalan pemerintah yang ada di Indonesia. Bagi Anda yang belum subscribe channel On TV, silahkan subscribe sekarang juga. Dan nyalakan tanda notifikasinya agar tidak ketinggalan dari video menarik lainnya.